wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya kepada kita, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, lebih-lebih nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan salat Jumat di tempat yang mulia ini. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah banyak yang telah dilimpahkannya kepada kita sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri telah berfirman, La in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha.
Apabila kalian menghitung nikmat kata Allah, sungguh kalian tidak akan mampu. Oleh karena itu, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita mensyukuri nikmat Allah, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Begitu pula sebaliknya, apabila kita ingkar terhadap nikmat Allah, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Seperti yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'annya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Adapun judul khutbah meraih surga dengan berbakti kepada kedua orang tua. Pada kesempatan yang mulia ini, khatib mengajak dan mengingatkan diri khatib sendiri serta para jamaah pada umumnya agar senantiasa meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ketaatan kepadanya sesuai dengan nur atau cahaya dari Allah Subhanahu wa taala yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita mengharapkan ridha dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita tinggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan nur yang telah disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita takut akan azab dan siksanya, dan kita jadikan takwa ini sebagai bekal kita dalam mengarungi kehidupan, baik di dunia yang fana ini atau di akhirat yang kekal kelak. Karena dia adalah sebaik-baik bekal. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah dengan sesungguhnya, berbekallah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardi u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Quran surah Al-Imran ayat 133. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang yang berlomba-lomba. Quran surah Al-Mutaffifin ayat 26. Dan dalam ayat lain juga Allah berfirman, "Limithli hadza falyamalil 'amilun." Untuk kemenangan serupa ini hendaklah orang-orang yang bekerja dan berusaha. Quran surah As-Saff ayat 61. Dalam ketiga ayat ini Allah menyuruh kita untuk berlomba-lomba atau bersegera dalam mendapatkan surganya. Namun yang menjadi pertanyaan sekarang adalah dengan apa surga itu diraih? Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa jalan untuk meraih surga, dan di antara jalan itu adalah taat kepada orang tua. Dan cukup banyak ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang itu. Bahkan dalam beberapa ayat Allah Subhanahu wa taala merangkaikan ketaatan kepada orang tua dengan beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an." Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan dalam suatu surah Allah berfirman, "Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Quran surah Al-Isra ayat 23. Diulang-ulangnya ayat yang menerangkan berbuat baik kepada kedua orang tua, dan dirangkaikannya ketaatan kepada keduanya dengan ketaatan kepada Allah, menunjukkan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, birrul walidain. Hal ini juga didukung dengan beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan tentang keutamaan birrul walidain. Di antara hadis itu adalah apa yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati?" Qala, "Ummuka." Qala, "Thumma man?" Qala, "Thumma ummuka." Qala, "Thumma man?" Qala, "Thumma ummuka." Qala, "Thumma man?" Qala, "Thumma abuka." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling berhak aku pergauli dengan baik?"
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Kemudian ibumu." Dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Kemudian ibumu." Dan dia bertanya lagi, "Kemudian siapa?" Rasulullah menjawab, "Kemudian bapakmu." Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 5971 dan Muslim nomor 2548. Dan dalam hadis lain disebutkan, "Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yasta'dhinuhu fil jihad." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahayyu walidaka?" Qala, "Na'am." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa fihima fajahid." Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin kepadanya untuk ikut berjihad. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, "Apakah kedua orang tuamu masih hidup?" Kemudian dia menjawab, "Ya." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Berjihadlah dengan berbakti kepada keduanya." Jamaah Jumat rahimakumullah. Keutamaan birrul walidain yang lain adalah bahwa hal itu merupakan sifat para nabi. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Nabi Nuh, "Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baytiya mu'minan wa lil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara." Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Quran surah Nuh ayat 28. Allah Subhanahu wa taala juga mengisahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang memintakan ampunan untuk bapaknya dengan firman-Nya, "Qala salamun 'alaika sa'astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiyya." Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan meminta ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangatlah baik kepadaku." Quran surah Maryam ayat 47. Juga pujian Allah kepada Nabi Yahya, "Wa barra biwalidayhi wa lam yakun jabbaran 'asiya." Dan banyak berbakti kepada kedua orang tuanya, dan dia bukanlah orang yang sombong lagi durhaka. Quran surah Maryam ayat 14. Juga pujian Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, "Wa barra biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya." Dan berbakti kepada ibuku, dan dia tidak menjadikan aku sebagai seorang yang sombong lagi celaka. Quran surah Maryam ayat 32. Itulah sirah dan sikap para nabi kepada orang tua mereka, dan jalan mereka itulah jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang selalu kita minta dalam salat kita. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Quran surah Al-Fatihah ayat 6. Dan Allah juga berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Dan barang siapa yang menaati Allah dan Rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah dari kalangan para nabi, para siddiqin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang salih, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Quran surah An-Nisa ayat 69. Dan inilah salah satu jalan kita meraih surga. Namun yang perlu diperhatikan adalah bahwa berbuat baik kepada keduanya bukan berarti kita harus melaksanakan semua perintah mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'lamun." Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutlah jalan orang-orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka aku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Quran surah Luqman ayat 15. Jamaah Jumat rahimakumullah. Sa'ad bin Malik radhiyallahu anhu berkata, ayat ini diturunkan berkaitan dengan masalahku. Dia berkata, "Aku adalah seorang yang berbakti kepada ibuku. Tatkala aku masuk Islam, ibuku berkata, 'Wahai Sa'ad,
Apa hakikat yang aku lihat pada agama barumu? Tinggalkan agama barumu itu. Kalau tidak, aku tidak akan makan dan minum sampai aku mati, sehingga kamu dicela dengan sebab kematianku. Dan kamu akan dipanggil dengan, wahai pembunuh ibunya. Maka aku katakan kepadanya, jangan kamu lakukan itu wahai ibuku, karena aku tidak akan meninggalkan agamaku ini untuk siapapun juga. Kemudian ibu Sa'ad diam, tidak makan selama sehari semalam, sehingga kelihatan payah. Kemudian dia tidak makan lagi sehari semalam dan kelihatan semakin payah. Tatkala aku melihatnya, aku berkata kepadanya, hendaklah kamu tahu, wahai ibuku, seandainya kamu memiliki 100 nyawa, dan nyawa itu melayang satu demi satu, niscaya tidak akan aku tinggalkan agama ini. Karena apapun juga, maka kalau mau makan, makanlah. Kalau tidak, maka jangan makan. Lantas dia pun makan. Tafsir Ibnu Katsir. Walaupun kita harus berbuat baik kepada keduanya, bukan berarti kita boleh memintakan ampunan kepada Allah bagi mereka. Allah berfirman, "Ma kana lin-nasi walladzina amanu ay yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim." Tidak sepatutnya bagi Nabi dan orang-orang yang beriman untuk memintakan ampunan kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Sudah jelas bagi mereka bahwasannya orang-orang musyrik itu adalah penghuni neraka jahanam. Quran surah At-Taubah ayat 113. Jamaah Jumat rahimakumullah. Allah menyediakan pahala yang besar bagi siapa saja yang taat pada orang tuanya. Rasulullah SAW bersabda, "Ridha Rabbi fi ridhal walidain, wa sukhtu Rabbi fi sukhtil walidain." Ridha Allah berada pada ridha orang tua, dan murka Allah berada pada murka orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi nomor 1899 dan disahihkan oleh Albani. Ibnu Mas'ud berkata, aku bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perbuatan yang paling utama? Rasulullah menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Dia bertanya, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, berbuat baik kepada orang tua. Dia bertanya, kemudian apa lagi? Rasulullah menjawab, berjuang di jalan Allah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Kitab Al-Hajj dan Muslim. Dan pahala yang besar ini tidak mudah kita dapatkan kecuali dengan melaksanakan kewajiban pada orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan kekuatan kepada kita semua supaya kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Aqulu qawli hadza wastaghfiru li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbi fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ada beberapa kewajiban kita terhadap orang tua yang mungkin dapat khatib sampaikan dengan ringkas karena keterbatasan waktu. Yang pertama, berbuat baik kepada keduanya dengan perkataan atau perbuatan. Allah berfirman, "Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā." Jika salah seorang di antara keduanya atau keduanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan atau janganlah kamu membentak mereka dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Quran surah Al-Isra ayat 23. Kemudian yang kedua, rendah hati terhadap keduanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wakhfid lahumā janāḥu dzulli minar rahmah." Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan. Quran surah Al-Isra ayat 24. Yang ketiga, mendoakan keduanya
baik semasa hidupnya ataupun sesudah meninggalnya. Allah berfirman, wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Rabbku, kasihanilah mereka berdua sebagaimana mereka berdua telah mendidikku waktu kecil. Quran surah Al-Isra ayat 24. Dan Rasulullah SAW bersabda, idza mata ibnu adam qata'a amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw ilmun yantafa'u bihi aw waladun salihun yad'u lahu. Apabila anak Adam mati, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara: sedekah jariyah atau ilmu yang bermanfaat atau anak salih yang mendoakannya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, menaati keduanya dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukanku dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengetahui keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surah Luqman ayat 15. Kemudian yang kelima, memintakan ampunan bagi keduanya sesudah meninggal, yaitu apabila meninggal dalam keadaan Islam. Allah berfirman dan menceritakan tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana ighfirli wa liwalidayya walil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab. Quran surah Ibrahim ayat 41. Juga firman Allah tentang Nabi Nuh, Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa liman dakhala baitiya mu'minan walil mu'minina wal mu'minat wa la tazidil zalimina illa tabara. Ya Rabbku, ampunilah aku, ibu bapakku, orang-orang yang masuk ke rumahku dengan beriman dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan, dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kebinasaan. Quran surah Nuh ayat 28. Yang keenam, melunasi hutangnya dan melaksanakan wasiatnya selama tidak bertentangan dengan syariat. Rasulullah SAW membenarkan ucapan seseorang wanita yang mendapat bahwa hutang ibunya wajib dilunasi, dan Rasulullah SAW menambahkan bahwa hutang kepada Allah berupa puasa nazar lebih berhak dilunasi. Kemudian yang ketujuh, menyambung tali kekerabatan mereka berdua, seperti paman dan bibi dari kedua belah pihak, kakek dan nenek dari kedua belah pihak. Rasulullah SAW bersabda, Inna abarral birri silatal walidi ahla waddi abihi. Sesungguhnya sebaik-baiknya hubungan silaturahim adalah hubungan silaturahim yang seorang anak dengan teman dekat bapaknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang kedelapan, memuliakan teman-teman mereka berdua. Rasulullah SAW memuliakan teman-teman istrinya tercinta, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Maka kita memuliakan pula teman-teman istri kita, dan teman-teman orang tua kita lebih berhak kita muliakan, karena di dalamnya ada penghormatan kepada orang tua kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita termasuk orang-orang yang mendapati masa dua orang tuanya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimina laka min dhurriyyati ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru waghfir lana. Rabbana innaka antal azizul hakim. Rabbana amanna bima anzalat wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin wa najjana bi rahmatika min qawlil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana
في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت خير الراحمين. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أقم الصلاة.